warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Ngaji IT, ngoprek agar terwujud di IT. Kenalin, nama saya Muhammad Yoga Pratama. Biasa dipanggil Yoga. Saya bersekolah di SMK Harapan Bangsa. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya acara ini. Gimana kabarnya teman-teman? Apa puasanya lancar hari ini? Lancar, Kak. Alhamdulillah lancar, Kak. Alhamdulillah. Lancar. Mana ya? Nah, gimana kabarnya untuk speaker hari ini, pemateri? Baik? Alhamdulillah baik. Nah, kali ini pemateri kita adalah Kak Rainer Nafaduzori. Malam ini Kak Rainer bakal ngebawain materi tentang implementasi service VoIP pada Cisco Packet Tracer. Untuk partisipan diharap mematikan mic dan open cam agar saat pemateri menyampaikan materinya tidak terganggu. Nah, untuk Kak Rainer, apakah udah siap menyampaikan materi? Oke, siap. Oke, sudah siap ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan untuk Kak Rainer. Oke, baik. Terima kasih Kak Yoga atas pembukaannya. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rainer Nafaduzori, atau bisa dipanggil juga Rainer. Saya bersekolah di SMK Harapan Bangsa, kelas 11 TKJ 3. Dan materi yang ingin saya bawa ini berjudul implementasi service VoIP pada Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja ya. Kita mulai. Sebelum masuk ke materi cara implementasi service VoIP pada Cisco Packet Tracer, saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan apa itu service VoIP. Jadi, apa itu service VoIP? VoIP atau singkatan dari Voice over Internet Protocol, juga disebut IP teleponi, internet teleponi, atau digital phone, yaitu teknologi yang dapat melakukan komunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan internet. Melalui media internet, data suara dikonversi menjadi kode digital untuk kemudian diteruskan sebagai paket-paket data di dalam jaringan. Tidak melalui sirkuit analog seperti biasa. Jadi sederhananya, definisi singkat dari VoIP adalah suara yang ditransfer melalui internet protokol atau IP. Protokol pada VoIP. Layanan VoIP juga menggunakan protokol jaringan seperti H323, SIP atau Session Initiation Protocol, MGCP, Media Gateway Control Protocol, RTP, Real Time Transport Protocol, dan SDP, Session Description Protocol. H323. Protokol H323 merupakan standar I2T atau International Telecommunication yang menentukan komponen protokol dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia, yaitu komunikasi audio, video, dan data real-time melalui jaringan berbasis paket atau packet-based network. Jaringan tersebut antara lain Internet Protocol atau IP, Internet Packet Exchange atau IPX, Local Area Network, Enterprise Network, Metropolitan Area Network, dan Wide Area Network. SIP merupakan suatu signaling atau pensinyalan protokol dan pengontrolan pada layer aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Sesi multimedia merupakan pertukaran data antar pengguna yang bisa meliputi suara, video, atau teks. SIP tidak menyediakan layanan secara langsung, akan tetapi menyediakan fondasi yang dapat digunakan oleh protokol aplikasi lainnya.
untuk memberikan layanan yang lebih lengkap bagi penggunanya. Misalnya dengan RTP digunakan untuk transfer data secara real time. Dengan SDP digunakan untuk mendeskripsikan sesi multimedia, dan dengan MGCP digunakan untuk komunikasi dengan PSTN atau singkatan dari Public Switch Telephone Network. Selanjutnya MGCP. MGCP ialah protokol yang digunakan untuk signaling dan call control yang digunakan dalam sistem VoIP yang terdistribusi. Sistem terdistribusi terdiri dari agen atau media gateway controller, sebuah media gateway yang melakukan konversi sinyal media antara sirkuit dan paket, sebuah signaling gateway ketika terhubung PSTN. Call agent dapat menggunakan MGCP untuk memberitahu media gateway event apa yang harus dilaporkan ke call agent, bagaimana endpoint dapat terhubung, dan sinyal apa yang harus dilakukan di endpoint. RTP. RTP dirancang untuk menyediakan fungsi transport jaringan dari ujung ke ujung untuk aplikasi yang mengirimkan data real time, misalnya audio atau video melalui layanan jaringan multicast atau unicast. RTP didesain untuk digunakan pada transport layer, namun demikian RTP digunakan di atas UDP, bukan pada TCP, karena TCP tidak dapat beradaptasi pada pengiriman data yang real time dengan keterlambatan yang relatif kecil, seperti pada pengiriman data komunikasi suara. Dengan menggunakan UDP yang dapat mengirimkan paket IP secara multicast, RTP stream yang dibentuk oleh satu terminal dapat dikirimkan ke beberapa terminal tujuan. Lalu ada SDP, Session Description Protocol, adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana sesi multimedia dapat diatur untuk memungkinkan semua end user dapat berpartisipasi secara efektif dalam suatu session. SDP adalah format untuk menggambarkan parameter inisialisasi media streaming. SDP dimaksudkan untuk menggambarkan session komunikasi multimedia untuk tujuan pengumuman session, undangan session, dan parameter negosiasi. Kurang lebih seperti itu protokol dari VoIP. Fungsi dari VoIP. Fungsi utama dari VoIP ialah dapat menghubungkan antar kota, pulau, hingga benua. Bila biasanya dibutuhkan biaya yang sangat mahal untuk bisa menelpon teman atau keluarga, apalagi bila tinggal di dua negara yang berbeda, VoIP adalah solusi komunikasi yang lebih terjangkau. Dan servis VoIP juga memiliki kelebihan dan kekurangannya, diantaranya 1. Biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Penekanan utama dari VoIP adalah biaya. Dengan dua lokasi yang terhubung dengan internet, maka biaya percakapan menjadi sangat rendah. 2. Memungkinkan digabung dengan jaringan telepon yang sudah ada. 3. Berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar. 4. Memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara, berguna jika perusahaan sudah mempunyai jaringan. Jika memungkinkan jaringan yang ada bisa dibangun jaringan VoIP dengan mudah, tidak diperlukan tambahan biaya bulanan untuk penambahan komunikasi suara. Kekurangannya: 1. Kualitas suara tidak sejernih PSTN. 2. Regulasi terbatas. 3. Peralatan relatif mahal. 4. Penggabungan jaringan tanpa dikoordinasi dengan baik akan menimbulkan kekacauan dalam sistem penomoran. 5. Jika memakai jaringan internet dan komputer di belakang NAT atau Network Address Translation, maka dibutuhkan konfigurasi khusus untuk membuat VoIP tersebut dapat berjalan. Lebih seperti itu kekurangan dan kelebihannya. Lanjut pada
bagaimana cara VoIP, service VoIP dapat bekerja. Suara analog yang diambil dari speaker perangkat akan dikonversi menjadi sebuah paket data. Kemudian paket data ini akan diteruskan melalui router dengan menggunakan jaringan internet. Paket data ini akan dikirimkan ke tempat tujuan, yakni perangkat dari si penerima telepon. Dengan paket data ini dikirimkan ke remote destination setelah sinyal analog diubah menjadi data digital dengan analog to digital converter atau ADC. Ketika data digital tersebut sudah sampai di perangkat lawan bicara, maka akan dikonversikan kembali menjadi suara analog dengan digital to analog converter atau DAC. Lanjut, proses komunikasi. Proses saat terjadinya komunikasi disebabkan karena adanya metode yang disebut paket switching. Paket switching berupa metode yang dapat memecah traffic menjadi paket yang telah dirutekan untuk kemudian dibagikan kepada network yang dituju. Berbeda dengan sirkuit switching. Kalau sirkuit switching memiliki jalur khusus, sedangkan paket switching tidak mempunyai jalur khusus antara source dengan destination. Sirkuit switching adalah metode yang membentuk jalur khusus atau sirkuit antara source dengan destination sebelum user melakukan komunikasi seperti melakukan panggilan telepon. Dapat dilihat pada gambar di samping, terdapat dua telepon yang ingin melakukan komunikasi dan terbentuklah yang namanya jalur khusus atau sirkuit tersebut. Jika di antara salah satunya terputus atau menutup telepon, maka jalur tersebut tidak terbentuk, yang menjadikan sirkuit switching kurang efisien dalam pentransferan data. Maka dibutuhkan metode yang lebih efisien dan dapat menyimpan paket yang ingin dikirimkan, yaitu disebut dengan metode paket switching. Paket switching adalah metode transfer data antar jaringan dalam bentuk paket. Metode ini dapat memecah data menjadi potongan-potongan kecil dengan variabel panjang, disebut dengan paket. Saat pengguna mengirim sebuah file melalui jaringan, dokumen akan ditransfer dalam beberapa paket data yang lebih kecil dan tidak utuh. Setiap bagian dari paket yang terbagi berisi informasi alamat IP yang mengidentifikasikan perangkat pengirim dan penerima data. Dengan menggunakan alamat IP ini, switch, jaringan, dan router akan menentukan cara terbaik untuk mentransfer paket antara hop di jalur ketujuannya. Lebih seperti itu pengenalan singkat antara sirkuit switching dan paket switching. Di sini ada tabel, dapat dilihat perbandingan antara sirkuit switching dan paket switching. Kurang lebih seperti itu. Dan materi selanjutnya masuk ke cara implementasi service VoIP pada Cisco Packet Tracer. Implementasian berikut akan ditunjukkan mulai dari topologi, tujuan implementasi service tersebut, langkah-langkah implementasi serta kegunaan komen, dan output pada implementasi, dan dimulai dari topologi yang sudah saya sediakan. Berikut topologinya. Pada topologi tersebut terdapat user atau klien yang ingin melakukan komunikasi. Tetapi karena user tersebut terdapat pada dua network yang berbeda, pada case ini dibutuhkan yang namanya dial peer atau menghubungkan dua network yang berbeda agar dapat saling berkomunikasi. Sebelum masuk pada menghubungkan antara dua network, pertama-tama saya masukkan IP address pada router 1 dengan IP 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255 pada interface 401. Lebih seperti ini konfigurasinya. Ketika sudah memasukkan IP, selanjutnya memasukkan IP DHCP pool untuk
kedua IP phone tersebut. Dapat dilihat terdapat network, default router, dan option 150. Option 150 ini merupakan IP TFTP server. TFTP server itu yang menyimpan konfigurasi. Dalam hal ini menyimpan konfigurasi dial number. Konfigurasi dial number adalah router 1. Maka komennya adalah option 150 dengan IP 192.168.1.1. Setelah memasukkan IP DHCP pool, selanjutnya melakukan konfigurasi telephony service. Berikut konfigurasinya. Dapat dilihat pada konfigurasi teleponi dan dial number. Konfigurasi tersebut akan membuat IP phone mendapatkan nomor secara otomatis ketika disambungkan ke switch. Urutan nomor yang didapatkan tergantung pada IP phone mana yang tersambung terlebih dahulu secara berurutan. Yang tersambung pertama kali akan mendapatkan nomor 111 dan yang kedua adalah 112. Dengan konfigurasi tersebut, maka router 1 sudah mendapatkan IP address, IP DHCP pool, telephony service, dan dial number. Selanjutnya, memberi VLAN pada switch. Kurang lebih seperti ini konfigurasinya, dan hasilnya adalah IP phone 01 dan 02 dapat saling terhubung, tetapi tidak dengan IP phone 03 dan 04 karena belum ada penghubung antara network router 1 dan router 2. Maka caranya adalah dengan melakukan konfigurasi dial peer. Dengan begitu, network yang belum terhubung tersebut dapat meneruskan data atau paket dari router 1 maupun router 2. Dan kurang lebih seperti ini konfigurasi dial peer. Terdapat session target IPv4. IPv4 ini merupakan IP dari router satunya, yaitu router 2 yang mengarah pada interface FA01. Lalu destination pattern 2.2 karena yang mengarah pada interface FA01 merupakan IP pada router 2, jadi menggunakan pada IP belakangnya yaitu 102, jadi 22 titik. Lebih seperti itu. Dan saatnya melakukan telepon antar IP phone 01 dengan IP phone 03. Di sini terlihat bahwa IP phone 01 dapat terhubung dengan IP phone 03. Begitupun IP phone yang lainnya. Lebih seperti itu. Masuk pada proses pengerjaan pada Cisco Packet Tracer. Sebentar ya, saya buka Cisco Packet Tracer terlebih dahulu. Ya. Sudah kelihatan tampilan topologinya? Sudah Kak, sudah kelihatan. Oke. Nah, ini kurang lebih topologinya saya buat kurang lebih seperti ini. Simpel aja. Jadi pertama-tama sebelum kita menghubungkan antara dua network yang terdapat router 1 dengan router 2, kita pertama-tama masukkan IP-nya terlebih dahulu. Masukkan IP address terlebih dahulu, masuk pada interface FA00, kemudian IP address-nya 192.168.1.1. Kemudian ini karena sebelumnya udah saya nyalain routernya, jadi nggak perlu konfigurasi no shutdown, langsung saja. Selanjutnya masukkan konfigurasi IP DHCP pool.
DHCP pool ini memasukkan IP secara DHCP. Kemudian pool ini adalah sekumpulan IP yang termasuk pada network, default router, dan option 150 tadi. Kemudian namanya voice atau bisa apa aja, kalau saya voice. Kemudian network itu 92.68.0 255.255.0. Jadi seperti ini networknya. Kemudian default router 28. Ini menggunakan IP yang router 1 tadi itu 192.168.1.1. Kemudian version 150 IP-nya 168.1. Jadi seperti itu konfigurasi IP DHCP-nya. Di situ konfigurasi telephony service. Next, NC3. Nah, ini Max di N3 ini adalah untuk melakukan konfigurasi pada IP phone-nya. Karena terdapat 2 IP phone, harusnya ini masukin 2, tapi nggak apa-apa lah, kelebihan 1. Jadi IP phone-nya terdapat 2 dial number, kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Dan di kemudian IP source address 192.168.1.1 dengan port 2000. Ya, IP DHCP exclusive. Itu. Nah, IP DHCP exclusive ini IP yang diperuntukkan untuk tidak beradu lah dengan IP yang lain. Kemudian auto assign, karena kita pakainya IP phone-nya 2, ini 1 sampai 2. Auto assign 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Konfigurasi telefoninya masuk pada konfigurasi dial number. Itu iPhone 2 nomornya 11. Nah, yang begitu seharusnya udah masuk nih nomornya. Nah, ini karena DHCP jadi tergantung mana yang ke-up duluan. Karena yang ke-up duluan itu tapi phone 02 jadinya dapetin nomornya itu nomor 111. Nah, lebih seperti itu.
Nah, selanjutnya konfigurasi pada switch 1. Saya kasih range 1 sampai 24 aja lah. Port, voice, VLAN. Ini nama yang tadi yang di DHCP full, kemudian VLAN 1. Dan selanjutnya konfigurasi pada router 2 kurang lebih hampir sama dengan konfigurasi router 1. Option 150 IP 2.1 dan phone service IP source dan 68 oh ya, portnya jangan lupa ya, port 2000 dan auto 1. Sudah terdaftar serial numbernya, maksudnya telponinya. Lalu untuk telepon 222 9 masuk ke database. Oke, 24. Oke, saya singkat jadi SW, lalu voice bilang udah terdaftar ya nomornya. Nah, saatnya melakukan telepon, melakukan komunikasi. Tes. Oh, 111. Itu number yang IP phone sebelah, jadinya 111. Nah, dengan begini sudah dapat terhubung IP phone 01 dengan IP phone 02. Kita tes yang IP phone 03 222. Nah, bisa. Tetapi apakah IP phone 03 dengan IP phone 01 dapat terhubung? Jawabannya adalah tidak, karena kedua network ini belum mendapatkan konfigurasi dial pin. Maka langkah selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi dial pin. Kita pertama-tama untuk interface F01
karena ini mengarah pada router 2, jadinya bisa melakukan dial peering juga. Kemudian voice itu nama yang tadi pada IP DHCP, dan satu itu VLAN-nya dan VoIP, dan session target dua. Nah, IP 1.2 ini adalah IP router 2 yang mengarah FA01. Jadi untuk tipe. Karena ini mengarah pada interface FA01. Jadinya dengan IP 192.168.100.2. Kemudian destination pattern 2 titik. Oh ya, jangan lupa masukin IP-nya. Harusnya masukin IP-nya dulu, cuman ketinggalan di 68.101. Untuk FA01 dengan router 1, kemudian subnetnya 255. Harusnya udah masuk. Dan dial peer voice 1 copy effect ya, voice 1 dan mungkin target IPv 4.192.68.100. Dan karena ini 1.1 jadinya 101 titik. Harusnya udah ke-up ya. Dan kedua network sudah dapat terhubung. Coba kita telepon lewat IP phone 01 dengan IP phone 03 21 ya. Nah, dengan begitu kedua network sudah dapat terhubung, dan mungkin kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Renar atas materi yang disampaikan. Oh, materinya bagus banget tentang implementasi VoIP yang menyambungkan telepon ya. Selanjutnya kita bakal lanjut ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab bisa bertanya lewat kolom chat atau raise hand saja. Silakan yang mau tanya jawab. Oke.
Di sini ada pertanyaan dari Arya. VoIP bisa diimplementasikan menggunakan nirkabel atau wireless gak, Kak? Wireless ya. Bisa sih, karena ini kan VoIP ini untuk masalah komunikasi bisa lewat mana aja sih, jadinya VoIP ini sebenarnya adaptasi gitu ya kan dari teknologi sebelumnya. Jadi contohnya kayak yang kita pakai ini sekarang itu Zoom, dan kurang lebih kayak gitulah contohnya. Sorry ya kalau misalnya kurang terjawab, Kak Arya, saya masih belajar lagi nih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Sahril Muiz. Izin Kak, kalau di dunia kerja apakah masih sama konfliknya dengan implementasi yang tadi Kakak demokan? Itu tuh sama sih ya kurang lebih. Untuk menghubungkan kedua network juga sama. Terus sama konfigurasi teleponnya juga sama. Dial numbernya, nah ini karena sebagai contoh aja jadinya dial numbernya 111, dan untuk IP phone-nya yang satu lagi 112. Mungkin lebih seperti itu. Ada pertanyaan lain? Selanjutnya pertanyaan dari Cupapi Munyanyo. Contoh praktek lapangan administrator jaringan mengoperasikan sirkuit dan paket switch networks. Contoh prakteknya ya. Mungkin bisa dilihat pada topologi saya ini. Ini sebenarnya juga termasuk proses paket switching. Paket switching ini dia memecah traffic itu menjadi beberapa paket gitu. Jadi kedua network ini tuh sebenarnya udah menjadi ini ya, udah termasuk metode paket switching gitu. Dan sirkuit switchingnya ini juga terdapat pada IP phone gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu pertanyaan jawabannya. Oh, ralat Kak. Maksudnya Cupapi Munyanyo tadi itu dalam kondisi apa teknisi bisa mengoperasikan hal yang tadi Kakak praktekkan, dalam kondisi seperti apa maksudnya? Dalam kondisi ya. Dalam kondisi ada banyak sih, cuman kalau untuk VoIP ini karena dia layanan komunikasi ya, jadi nggak terlalu banyak konfigurasi atau penambahan service yang lain gitu. Jadi kalau dalam case tadi kan hanya menyambungkan ke dua network, kemudian ditambah dengan IP phone kan ya. Jadi layanan VoIP itu masih dibilang layanan komunikasi gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin semoga menjawab ya. Dari siapa tadi?
Selanjutnya ada Fandi Al-Fadil ya. Kak, izin bertanya, contoh implementasi VoIP di dunia nyata itu seperti apa? Contohnya ya yang nggak jauh-jauh lah yang kita pakai sekarang ini adalah adaptasi dari VoIP, yaitu Zoom gitu. Ada adaptasi yang lainnya seperti kayak WhatsApp atau misal Telegram dan lain sebagainya, itu juga termasuk adaptasi dari VoIP gitu. Ini seperti itu jawaban dari saya. Pertanyaan selanjutnya dari Iya. Izin bertanya Kak, comment destination pattern yang tadi Kakak praktekin itu fungsinya buat apa sih? Destination pattern itu gunanya untuk penomoran, bukan penomoran sih, jadi dia tuh memberi pattern itu langkah-langkah gitu. Jadi untuk si paket ini dapat ke network sebelah gitu. Mungkin seperti itulah jawaban dari saya. Ada pertanyaan lagi? Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Waktunya udah pengen habis soalnya. Bentar lagi jam 10. Kalau udah nggak ada yang bertanya lagi, saya selesain. Ada pertanyaan lagi dari Cupapi Mulyanya. Apakah komunikasi telepon sekarang ini masih dari implementasi voice seperti video call dan lain-lainnya? Ya, tentu itu masih kepake ya. Buktinya sekarang kita masih menggunakan adaptasi dari service atau layanan VoIP tersebut gitu. Jadi komunikasi telepon sekarang menjadi lebih beradaptasi gitu karena adanya video call atau voice call dan lain sebagainya gitu. Lebih seperti itu. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya, teman-teman. Bagi yang mau sertifikat, nanti infonya akan lebih lanjut di grup peserta ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik.